Perkenalkan, nama saya Juliana dari kelas SIA 19. Saya akan menjelaskan rekrutmen analisa. Rekrutmen analisa merupakan tahap interaksi intensi antara analis sistem dengan komunitas pemakaian sistem end user, di mana tim pengembangan sistem menunjukkan keahlian untuk mendapatkan tanggapan dan kepercayaan pemakai sehingga mendapat partisipasi yang baik dan proses untuk menetapkan layanan atau servis yang membutuhkan customer dari sebuah sistem serta batas-batasan dalam pengoperasian sistem dan pengembangannya. Tugas dari rekayasa perangkat guna adalah mengalokasi perangkat guna di tingkat sistem dengan perancang perangkat guna. 1. Fungsional requirement merupakan penjelasan tentang layanan yang perlu disediakan oleh sistem, bagaimana sistem menerima dan mengolah masukan, dan bagaimana sistem mengatasi situasi-situasi tertentu. Selain itu, kadang-kadang juga secara jelas menentukan apa yang tidak dikerjakan oleh sistem. Fungsional rekrutmen menggambarkan sistem rekrutmen secara detail seperti input, output, dan pengecualian yang berlaku. Masalah mungkin terjadi dalam menyusun fungsional rekrutmen adalah diinterpretasikan atau diartikan berbeda oleh user dan developer. Hasil interpretasi sering tidak menjawab kebutuhan klien. Untuk sistem yang besar, kelengkapan kebutuhan dan konsisten sulit dicapai karena kerumitan sistem. Perlu analisis yang dalam dan menyeluruh untuk mengurangi kesalahan. Contoh, mengecek saldo, menarik uang, mentransfer uang, melakukan pembayaran. 2. Non-functional requirement secara umum berisi batasan-batasan pada layanan atau fungsi yang disediakan oleh sistem. Termasuk di dalamnya adalah batasan waktu, batasan proses pembangunan standar tertentu. Karena berkaitan dengan kebutuhan sistem secara keseluruhan, maka kegagalan memenuhi kebutuhan jenis ini berakibat pada sistem secara keseluruhan. Contoh kebutuhan sistem adalah kecepatan akses, keamanan data, besarnya kapasitas penyimpanan yang diperlukan, privasi masing-masing profil atau akun, bahasa pemrograman yang digunakan, sistem operasi digunakan sesuai dengan gambar 2 di atas. Non-functional requirement dibagi menjadi 3 tipe, yaitu product requirement berkaitan dengan kehandalan, kecepatan, kemudahan digunakan, kapasitas memori yang dibutuhkan, dan efisiensi sistem. Organisasional requirement berkaitan dengan standar, bahasa pemrograman, dan metode perancangan yang digunakan. External requirement berkaitan dengan masalah etika pengguna, interoperabilitas dengan sistem lain, legalitas, dan privasi. 3. Domain requirement berasal dari domain aplikasi sistem. Misalnya karena masalah hak cipta, maka secara dokumen dalam perpustakaan tidak boleh diakses oleh orang lain yang tidak berhak. 4. User requirement menggambarkan fungsional dan non-fungsional yang dapat dipahami oleh pengguna atau user yang tidak memiliki latar belakang teknis yang cukup. User requirement menjelaskan perilaku luar dari sistem, tidak secara teknis, karena itu perlu menggunakan bahasa alami atau bahasa yang sederhana.
Sistem rekrutmen merupakan deskripsi sistem yang lebih detail dari user rekrutmen, jadi masih berisi fungsional dan non-fungsional rek. Rek ini bisa berlaku sebagai kontrak pembangunan sistem dan bisa berdiri dari macam model sistem seperti model objek atau model data flow. Sistem rek menyatakan apa yang harus dikerjakan sistem dan bukan bagaimana sistem diimplementasikan. Untuk itu, bahasa yang lebih spesifik dan bersifat teknis dapat digunakan seperti misal PDL atau Programming Description Language. Seperti contoh pada gambar 3, PDL digunakan untuk menggambarkan kebutuhan secara operasional dan sistem sifat yang sangat dekat dengan implementasi program. 4. Dokumen kebutuhan rekrutmen atau rekrutmen dokumen merupakan pernyataan resmi dari apa yang dibutuhkan dari pembangunan sistem. Definisi dan spesifikasi rekrutmen dan bukan dokumen desain sebisa mungkin berupa kumpulan dari apa yang harus dikerjakan sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakan. Dokumen kebutuhan sebaiknya memenuhi 6 hal. 1. Menjelaskan perilaku eksternal sistem, menjelaskan batasan pada implementasi, mudah diubah sebagai alat referensi untuk pemeliharaan sistem, mencatat peringkat awal tentang siklus dari sistem, menjelaskan bagaimana sistem merespon hal-hal yang tidak bisa atau normal. Terima kasih.